itu kita move on ke speaker kedua kita, yaitu Darul Marif Ashri, yang juga mahasiswa S2 Hamad bin Khalifa University. Oke, Mas Darul. Baik, terima kasih Iza sebagai host. Teman-teman dari sahabat Indohome Papua yang kami hormati, Prof. Albert, Ketua PPI, Mas Noval, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Qatar dan selamat sore ya waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Darul Marif Asri. Di Qatar saya ambil kuliah S2 di Islamic Studies di Hamad bin Khalifa University dengan beasiswa Qatar Foundation. Izinkan saya membagikan ya, share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, jadi yang karena tadi secara general sebetulnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Prof. Albert. Jadi yang akan saya ceritakan lebih ke personal ya. Jadi judul presentasi saya itu beasiswa dari Hawks. Saya mau cerita. Jadi sebetulnya saya itu mengetahui Hamad bin Khalifa University itu dari broadcast yang banyak menyebar di grup-grup WA, di Telegram, dan forum-forum pencari beasiswa lainnya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga banyak melakukan itu saat ini. Nah, satu hal yang menurut saya sangat penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua berita-berita yang berkembang di broadcast itu benar 100%. Nah, itulah yang terjadi dengan saya di tahun 2018 akhir ke 2019 waktu pendaftaran waktu itu. Ketika saya mendapatkan informasi tentang Hamad bin Khalifa dan saya melihat program-program yang ditawarkan, menurut saya menarik, ada yang cocok dengan bidang studi yang ingin saya tekuni, yaitu Islamic Society. Saya cross check, saya kirim email ke kampus, DM ke Instagram resminya kampus untuk menanyakan hal tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk yang pas, mengklarifikasi beberapa hal, akhirnya saya mendaftar, membuat akun dan mengikuti segala step-stepnya. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Jadi sebagaimana diceritakan tadi oleh Prof. Albert bahwa Qatar itu terutama sering sekali disalah persepsikan. Banyak orang yang sulit membedakan antara Qatar, Doha dengan Dubai. Jadi beda ya. Doha itu ibu kotanya Qatar, sedangkan Dubai itu salah satu kota di Uni Emirat Arab, di tetangga negara, walaupun sama-sama di negara teluk. Jadi gambar sebelah kiri ini adalah kawasan Education City, seperti yang diceritakan tadi Prof. Albert, ada beberapa kampus di dalamnya. Yang bagian depan ini adalah gedungnya CIS dari Hamad bin Khalifa University, menarikkan Masjid Education City juga di sana. Kemudian ada Northwestern University di sampingnya dan beberapa kampus lainnya di sekitarnya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Albert, ada beberapa kampus di bawah naungan Qatar Foundation. Kemudian saya langsung masuk ke kampus kami di Hamad bin Khalifa University. Di sini ada beberapa college yang ditawarkan. Yang pertama adalah Islamic Studies, yang merupakan college di mana saya sedang menempuh studi sekarang. Kemudian ada Humanities and Social Science. Di sini mahasiswa kita dari Indonesia itu biasanya kebanyakan di Islamic Studies sebelum-sebelumnya. Tapi 2 tahun terakhir itu sudah mulai merambah di college yang lain. Salah satu teman kita juga sekarang sedang menempuh Digital Humanities. Itu salah satu program inovatif yang ditawarkan oleh kampus, bagaimana menggabungkan antara ilmu humaniora dengan teknologi. Itu ada di College of Humanities and Social Science. Kemudian satu lagi teman kita berkuliah di Gender and Women Studies. Itu juga ada di College of Humanities and Social Science. Kalau di College of
Islamic Studies nanti bisa dilihat lebih lanjut. Kemudian ada Engineering, Law, Health and Public Policy. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mendaftar dan mempelajari lebih lanjut secara mandiri, silakan masuk ke websitenya. URL websitenya saya tampilkan di slide ini. Nah, di Islamic Studies sendiri itu ada beberapa program. Yang pertama ada MA in Applied Islamic Ethics, kemudian ada Islam and Global Affairs, kemudian Master Art in Contemporary Islamic Studies. Sebelumnya ini baru perubahan nomenklatur, yang sebelumnya itu Master of Art in Islamic Studies saja, namun sekarang diganti menjadi Master of Art in Contemporary Islamic Studies. Ada beberapa perubahan karena ada beberapa program yang dihilangkan dan tersisa cuma 2. Kemudian ada Master of Science in Islamic Art, Architect and Urbanism, kemudian Master of Science in Islamic Finance, kemudian PhD di Islamic Finance. Beberapa hal yang ingin saya perkenalkan di program ini karena sebetulnya semuanya program lumayan inovatif ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apa itu Islamic Ethics, secara umum saya dapat menggambarkan bahwa kalau dalam kajian ilmu Islam yang klasik kita mendapati mungkin Islamic Ethics ya tidak jauh dari ilmu akhlak yang biasanya kita pelajari dalam naskah-naskah klasik studi Islam. Tapi di Islamic Ethics yang saya dapatkan ketika mempelajari mata kuliah itu, dia tidak hanya membatasi diri kepada sumber-sumber Islam, tetapi juga mengambil sumber-sumber dari peradaban-peradaban sebelumnya, peradaban Yunani, Romawi, dan seterusnya. Ketika ada nilai-nilai baik yang ada di dalam peradaban sebelumnya, itu juga diserap menjadi nilai-nilai di dalam dipertimbangkan untuk masuk Islamic Ethics. Contohnya misalnya diskusi tentang Islamic Ethics, kita akan berbicara misalnya selalu tentang ethical dilemma. Misalnya itu satu kasus misalnya ketika sebagai seorang siswa biasanya kita membutuhkan banyak referensi-referensi, tapi ternyata beberapa referensi itu tidak disediakan secara gratis dan berbiaya mahal. Nah, dan kita mengetahui adanya jalur-jalur gelap. Jadi semacam plagiat gitu, ada fotokopiannya kah atau ada yang tersebar gratis dan seterusnya. Nah, bagaimana hukumnya ketika di satu sisi kita membutuhkan itu untuk belajar, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain kita memegang teguh nilai-nilai, apakah nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang tidak memperkenankan hal itu. Nah, salah satu juga misalnya contoh lain yang sedang didiskusikan, terutama itu berkembang di bioethics. Kalau misalnya di dalam kajian Islam, yang paling mendasar contohnya adalah tentang apa yang disebut tagyir khalqillah, yaitu mengubah ciptaan Allah. Misalnya yang paling dasar adalah bagaimana hukum operasi plastik, bagaimana hukum seperti yang banyak terjadi di Korea misalnya, bagaimana hukumnya itu. Biasanya akan dengan mudah dijawab yang seperti itu. Tetapi ketika masuk lebih dalam, misalnya dalam mengubah genetika manusia, misalnya seorang pasangan suami istri ingin sekali anaknya memiliki kekuatan memori seperti kekuatan memorinya para penghafal Al-Quran. Bagaimana hukumnya sepasang suami istri ingin mendesain genetik anaknya supaya memorinya sama dengan genetiknya para penghafal Quran yang terbaik di dunia misalnya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kalau Islam and Global Affairs itu mungkin seperti hubungan internasional, tapi lebih ke negara Islam dan nilai-nilai Islam. Kemudian di arsitek itu yang jadi beberapa gedung-gedung, misalnya gedung-gedung Minaraten sendiri, kampus YS itu di samping desain-desainnya yang sangat modern, ramah lingkungan, tapi juga memiliki nilai-nilai Islam. Ada beberapa tempelan kaligrafi, nilai-nilainya yang sangat penting dan sebagainya. Kemudian Islamic Finance, saya kira di antara saya sering mendengar di antara beberapa teman-teman peminat Islamic Finance di Indonesia, ada 3 tempat biasanya yang menjadi rujukan utama untuk Islamic Finance. Yang pertama di Inggris, kemudian di Malaysia, dan di Qatar ini. Menjadi salah satu yang
paling menonjol untuk bidang Islamic Finance. Oleh karena itu, maka salah satu program PhD yang dibuka di Hamad bin Khalifa University adalah PhD di Islamic Finance. Nah, masuk ke bidang saya, MA ini Contemporary Islamic Studies. Di situ ada 2 bidang spesialisasi yang ditawarkan, satu berbahasa Arab, satu berbahasa Inggris. Sebelumnya ada 5, tapi ternyata di tahun ini dikurangi hanya menjadi 2. Yang bahasa Arab tersisa fikih, fikih and society. Sebelumnya ini dinamakan contemporary Islamic contemporary fikih atau Islamic law. Kemudian contemporary Islamic thought, sebelumnya Islamic society and civilization, yang menjadi konsentrasi saya. Pada dasarnya apa perbedaan antara Islamic studies di sini dengan misalnya di negara Mesir atau di Yaman, di Sudan, di Arab Saudi? Perbedaannya adalah itu dijelaskan di website bahwa kampus menginginkan studi Islam itu tidak mempelajari Islam sebagai sebuah nilai normatif. Jadi ketika kita mempelajari sholat itu bukan tentang fikih sholatnya. Kalau misalnya di Contemporary Islamic Thought misalnya, bukan tentang fikih sholatnya, tapi bagaimana sholat itu, misalnya sholat jamaah itu di masjid-masjid tertentu, bagaimana misalnya dia menjadi identitas kelompok tersendiri di dalam suatu komunitas beragama. Nah, begitupun bagaimana misalnya interaksi antara Muslim dengan non-Muslim di Qatar, perbandingannya dengan di Indonesia, di Arab Saudi, dan seterusnya. Jadi lebih melihat Islam tidak sebagai keyakinan normatif, tapi sebagai fenomena sosial. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin menjadi ulama, maka saya tidak menyarankan untuk masuk ke sini. Karena itu beda. Kalau menjadi ulama ya paling tepat Al-Azhar, Mesir, Saudi, dan seterusnya. Karena di sini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan metodologi barat. Oke. Di sini ada jelaskan yang seperti yang saya bilang tadi, ada pendekatan multidisciplinary dan interdisciplinary. Sehingga secara umum Islamic Studies dapat didefinisikan sebagai Islamic Science, yaitu tafsir, fikih, akidah, dan seterusnya, disorot dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu humanitis. Nah, secara general seperti itu. Nah, bagaimana dengan tahapan pendaftarannya? Jadi yang saya alami ada 2 tahapan proses seleksi. Jadi yang pertama membuka website tadi itu, kemudian membuat akun di sana. Setelah itu upload dokumen-dokumen, diantaranya personal statement yang menjelaskan tentang keinginan kita, gambaran diri, kemudian bagaimana, mengapa memilih Hamad bin Khalifa misalnya, kemudian ingin mengambil konsentrasi apa, dan seterusnya. Kemudian official transcript itu dari S1 transkripnya, kemudian IELTS-nya itu standar 6,5, sekira sama dengan LPDP luar negeri kalau nggak salah, itu 6,5 juga. Kemudian surat rekomendasi dari dosen kita ataupun dari tokoh-tokoh nasional misalnya, tentu harus yang berkaitan dengan bidang yang ingin kita geluti. Kalau misalnya finance, berarti sebisa mungkin dosen finance atau tokoh-tokoh yang di bidang finance misalnya. Kemudian setelah lolos itu akan ada email, jadi tidak seperti yang lain. Kalau yang lain mungkin ada semacam announcement yang terbuka, di mana kita dapat melihat nama-nama siapa yang lulus. Jadi semua pengumuman di Hamad bin Khalifa itu lebih langsung personal, langsung ke email kita, jadi langsung kelihatan. Kemudian setelah itu akan diberitahukan. Jadi kampus akan pertama-tama akan memberikan penawaran waktu untuk interview. Ya, kalau waktu itu sesuai dengan waktu kita, maka tinggal dikonfirm saja, tinggal dikonfirmasi, dan kemudian profesornya langsung, jadi profesor di konsentrasi itu yang langsung akan menelpon. Jadi teleponnya telepon ini, nomor telepon, jadi bukan WA, bukan Skype, jadi langsung telepon untuk interviewnya. Nah, di interview itu tergantung. Kalau misalnya jurusannya bahasa Arab seperti fikih tadi, berarti pertanyaannya akan dalam bahasa Arab, tapi selain dari itu adalah bahasa Inggris. Oh iya, satu lagi, kalau di Hamad bin Khalifa itu yang saya tahu cuma ada 1 S1, sisanya itu postgraduate.
master dan PhD. Nah, yang menarik menurut saya di interview ini yang berbeda dengan interview-interview beasiswa lain atau kampus-kampus lain yang pernah saya alami adalah di mana pertanyaan dosennya itu menanyakan tentang seberapa familiar kita dengan scholarship in the field. Apakah itu menanyakan tentang figur tertentu, figur terkenal misalnya di bidang itu, atau misalnya ada satu buku populer di bidang itu, kita akan diminta, kamu kenal nggak dengan ini? Atau kamu figur siapa yang kamu tahu di bidang ini? Kemudian kita akan menjelaskan tentang pendapat dari figur itu atau ulama itu di bidangnya masing-masing. Nah, setelah interview, kemudian kita akan menerima surat kelulusan, letter of acceptance. Nah, tapi setelah menerima LOA ini, di situ langsung dijelaskan bahwa apakah kita ingin mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa, tinggal dibalas saja mengkonfirmasi bahwa ingin mendapatkan beasiswa, jadi tidak ada dokumen tambahan untuk seleksi beasiswanya itu dokumennya tetap sama, jadi tidak ada dokumen tambahan, tetap sama dengan dokumen ketika pendaftaran. Nah, setelah itu barulah keluar scholarship agreement yang kemudian kalau lulus, tapi sejauh ini yang saya tahu semua yang lulus itu pasti mendapat beasiswa full. Cakupannya apa nanti saya jelaskan. Nah, jadi setelah mendapatkan scholarship agreement, setelah kita baca, tanda tangan, scan, kirim. Nah, setelah itu kita akan menunggu tiket pemberangkatan dan seterusnya. Nah, foto ini adalah foto gambaran kelas di dalam gedung ini. Jadi gedung yang di bawah ini itu Menara Ten. Ada 2 menara kan? Jadi Menara Ten. Yang menarik di sini tuh ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi, arsitekturnya sangat indah, berdampingan dengan Oxygen Park. Jadi pondasi dasar dari CIS ini, gedung CIS ini itu ada 5 pilar, di mana masing-masing pilar itu mencantumkan kaligrafi ayat-ayat yang termasuk dalam rukun Islam. Jadi mulai syahadat, sholat, haji, puasa, dan seterusnya. Nah, adapun 2 ayat utama yang menjadi menara di CIS itu inilah menjadi prinsip dalam Islamic Studies di Hamad bin Khalifah. Yang pertama adalah ayat tentang ilmu pengetahuan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Ayat yang kedua adalah kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu tentang wasatiyah Islam, moderasi Islam. Nah, jadi simbol ini menunjukkan bahwa Hamad bin Khalifa University itu mendukung 2 hal, apakah itu studi umum maupun studi Islam. Kalau di studi Islam, maka manhajnya adalah wasatiyah, moderasi Islam, dan ketika dia di luar studi umum yang ditawarkan, itu tetap bagaimana melihat ilmu pengetahuan umum itu sebagai bagian dari ayat-ayat Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian cakupan scholarship-nya tentu ada tuition fee, jadi semua SPP-nya udah ditanggung, kemudian asuransi kesehatan juga ditanggung, kemudian diberikan tiket transport. Jadi tiket transportnya, kalau di CIS, di fakultas saya, di college saya itu, kita langsung diberikan tiket. Jadi kampus yang memberikan tiket, kita langsung menerima e-tiketnya di email, kemudian berangkat. Tiket ini diberikan ketika berangkat pertama kali, karena programnya adalah 2 tahun untuk magister. Jadi ketika berangkat pertama kali, setelah itu di tahun berikutnya ketika summer, itu diberikan tiket pulang pergi. Kemudian yang terakhir ketika pulang, ketika selesai meninggalkan Qatar. Nah, kemudian sampai di bandara pun itu sudah ada transport dari Qatar Foundation yang menunggu yang akan mengantar kita dari bandara ke Hosing. Begitupun ketika pulang. Jadi Hosing, bandara Hosing. Nah, kemudian ada Stephen juga yang masuk melalui di KNB, kemudian ada akses perpustakaan, di KNL juga ada, di Qatar National Library juga ada, jadi untuk mengakses jurnal-jurnal internasional semuanya terbuka. Kemudian plus saya belum dapat untuk tahun ini, tapi di tahun lalu itu kita mendapat beberapa kali trip ke objek-objek wisata di Qatar. Nah, itu semua di cover sama kampus. Kalaupun tidak free, diskonnya sangat lumayan membantu. Oke, kemudian ini
Nah, semua yang mendapatkan housing, fasilitasnya kurang lebih sama, sekira sama lah. Tapi dipisah, jadi Janubi untuk laki-laki dan di Syamali untuk perempuan. Yang berkeluarga di Janubi, di laki-laki, ikut di laki-laki. Jadi ini fasilitas yang ada, semua keamanannya terjamin, ada laundry, ada macam-macam, ada kantin juga, tapi itu berbayar. Ada beberapa beasiswa yang menawarkan dengan paket makannya, tapi di Qatar Foundation yang kami dapati tidak. Begitu juga dengan ini tadi yang di cover beasiswa, teman-teman di College of Humanities di Hamad bin Khalifa, itu mereka tidak dibelikan tiket, tapi sebagai gantinya mereka mendapatkan stipend yang lebih daripada teman-teman di CIS. Jadi ini beberapa penampakan kamar. Ada 3 tipe kamar, ada single, ada 2 bedroom, ada studio. Yang studio itu yang kayak gini. Yang saya dapat juga kayak gini. Kemudian tambahan juga bagi teman-teman yang di Islamic Studies, karena kita memiliki Qatar ID di sini, jadi setiap 3 bulan kita itu berhak untuk mendapatkan kitab-kitab, buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Qatar. Nah, seperti yang ada di pojok kanan atas ini, itu deretan kitab yang ada di atas, itu semua diberikan gratis oleh pemerintah Qatar melalui Kementerian Auqaf atau Kementerian Agamanya Qatar. Oke, kemudian ini fasilitas di luar itu tadi. Ini tadi jadi teman-teman kalau misalnya daftar kemudian lulus dapat sini sampai 2022, jadi salah satu stadion Piala Dunia itu ada di kawasan kita di Education City. Ini Stadion Education City, kemudian ada fasilitas olahraga, Oxygen Park, ada bola, banyak gym, kemudian renang dan sebagainya. Lengkap lah. Oke, saya kira itu materi saya pada pagi hari ini. Ini kemarin dokumentasi silaturahmi kami dengan Pak Dubes, dengan teman-teman PPI. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.